Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Marianti MA di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi antara para peserta komunikasi yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kategori komunikasi antar budaya ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah komunikasi intrabudaya, di mana komunikasi ini terjadi antara para anggota yang memiliki budaya yang sama, yang mencakup semua bentuk komunikasi antar anggota suatu etnis atau ras atau siapa saja yang memiliki budaya yang sama. Yang kedua, komunikasi antar etnik atau ras, di mana komunikasi antar anggota etnis atau ras ini terjadi pada ras yang berbeda ataupun rasnya sama akan tetapi memiliki budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya merupakan studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai macam kebudayaan. Perbandingan antara satu aspek atau minat tertentu dalam satu kebudayaan, perbandingan antara satu aspek atau minat tertentu dengan satu atau lebih kebudayaan yang lain. Yang terakhir adalah komunikasi internasional, di mana komunikasi ini terjadi antar bangsa dan lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda, terjadi antar negara yang berbeda yang digunakan untuk kepentingan diplomasi atau propaganda yang dipengaruhi oleh hukum internasional. Apa sih yang dipelajari dalam komunikasi lintas budaya itu? Yang pertama adalah kode dan saluran atau cara-cara berbicara, teori dan penelitian komunikasi, bahasa dan politik, kebudayaan visual, kebudayaan, dan diskursus komunikasi. Yang kedua adalah praktek kebudayaan, di mana terkait dengan media dan kebijakan dalam negeri, media dan gender, media dan kekuasaan, dan sebagainya. Kemudian tidak kalah penting juga adalah metode penelitian, yaitu bagaimana analisis terhadap isi media, kritik terhadap retorika, dan selanjutnya. Konteks komunikasi budaya ini sangat luas, bisa lintas pribadi, antara dua orang yang disebut dayat, tiga orang yang disebut teyat, lintas jenis kelamin, lintas kelompok, ataupun lintas negara. Jadi bisa terjadi dalam bentuk komunikasi yang sangat personal ataupun bisa dalam publik ya, karena terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Alasan mempelajari komunikasi antar budaya itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, membuka diri dan memperluas pergaulan dalam konteks negara pun sama, ataupun juga dalam konteks individu, kemudian meningkatkan kesadaran diri. Ada faktor etika atau etis bahwa kita harus berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda, mendorong perdamaian dan meredam konflik, faktor demografis, ekonomi, perkembangan teknologi, dan menghadapi era globalisasi. Yang mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda. Dalam proses komunikasi antar budaya itu terjadilah interpretasi antar budaya, di mana orang itu menginterpretasikan apa yang menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat atau orang lain. Nah, dalam konteks komunikasi antar budaya ini bisa dikatakan membawa pesan damai, pun sebaliknya bisa menimbulkan konflik. Cara efektif untuk menghindari interpretasi yang keliru itu, satu-satunya jalan adalah dengan menghargai budaya orang lain, karena tanpa penghargaan tentu tidak akan terjadi komunikasi yang bersifat damai, kan justru akan konflik. Menghargai budaya itu mencakup berbagai macam segi ya, keseluruhan pandangan hidup, warisan sosial individu atau kelompok, cara berpikir atau perasaan, abstraksi perilaku yang dipelajari, regulasi atas perilaku, teknik penyesuaian diri dengan lingkungan, sejarah manusia, peta perilaku, dan berbagai macam produk kebudayaan. Macam-macam ya, dari berbagai macam sektor yang itu
bisa dihargai dalam bentuk komunikasi antar budaya ini. Nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu budaya material yang berpusat pada hasil penciptaan manusia untuk memuaskan diri dan orang lain, yang bertujuan untuk mewujudkan kebebasan dan kesadaran mencipta dan sebagainya. Yang kedua adalah budaya non-material dalam bentuk ide-ide, gagasan-gagasan yang disertai dengan kesadaran untuk menjalankannya. Karakteristik budaya dalam komunikasi itu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa kebudayaan itu bisa dipelajari, kebudayaan itu bisa dipertukarkan, dan kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Nah, proses pembentukan budaya dalam komunikasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor internal komunikan dan komunikator, faktor eksternal, faktor ekosistem, biologis, habitat alam, demografis, isolasi dan kontak antar budaya, dan faktor historis. Ya, ini membentuk ya terjadinya proses antar budaya. Saya kira ini sedikit penghantar tentang komunikasi antar budaya yang bisa membuka bahan ya untuk teman-teman bisa menulis bagaimana konteks komunikasi antar budaya ini dalam sosiologi komunikasi. Tentu bisa dihubungkan dengan teori-teori sosiologi yang sangat kuat ya tentang solidaritas, komunitas dan sebagainya, yang itu terkait dengan bagaimana pola-pola kebudayaan dan bagaimana pola-pola komunikasi yang seharusnya terjadi dalam proses komunikasi itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.